As I said you last week, sistem komputer sistem adalah terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Is that what I said you? Ya, itu yang sudah saya sampaikan pada minggu kemarin. Sistem komputer itu ada perangkat keras sama perangkat lunak, ya kan? Yang keras-keras itu yang that's really hard. Kalau dipukul-pukul juga yang pakai tangan ya jelas tangan kita yang sakit. Ya, yang bisa kita lihat tangible, not intangible. But if we talk about software that's really intangible, as you can touch it, we just mau kita bisa menjalankan learning aplikasi segala macam lah. So now we talk about hardware. Yang didefinisikan sebagai perangkat yang dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dipegang, dapat dibanting, dapat dilempar, ya itulah perangkat keras. Semua yang berbentuknya yang keras, bukan yang lunak-lunak. Ya. Kalau yang lunak, nggak bisa kita sebut dengan perangkat keras. Oke. Nah, am I mentioned you before? This is the diagrams of the concept of computer. Input device, ya, perangkat input. Di sini ada I/O port, ada processing unit, ada output device, ya. Output device sama input device is such a different thing. Ya. Terus ada lagi di sini media penyimpanan, which is media penyimpanan itu sangat banyak sekali. Oke. Saking banyak dan saking luasnya susah saya mau jabarkan 7 hari 7 malam juga. Nah, apalagi di perangkat yang sifatnya pengolahan di prosesor ini. Prosesor ini kalau saya jabarkan untuk pengolahan di CPU-nya saja itu habis, kalau di mata kuliah di informatika itu habis 1 semester. Ya, di bagian prosesornya. Oke, saya cuma jabarkan sekilas tentang prosesor, tentang input device, perangkat output, dan media penyimpanan. Ya, tapi yang jelas konsep awal dan konsep akhirnya akan menjadi seperti ini sampai dengan akhir zaman lah, kayak gitu, ya. Sampai wabah pandemi COVID ini selesai, masih akan juga terlanjut dengan konsep input, processing, output, dan media penyimpanan. Jadi nggak akan berhenti sampai di sini. Oke, clusteringnya kita lihat di perangkat input. Perangkat input kira-kira ada pengelompokan. Nah, di sini ada yang sifatnya pengelompokan berdasarkan keyboard. Kalau keyboard udah jelas ya seperti apa keyboard. Yang jelas keyboard itu ada tombol, ada tools. Nah, itu keyboard. That's why keyboard. They said keyboard because they implemented in the board with the key to on it. Nah, gitu. Tapi sekarang ada keyboard yang virtual, ya. Ada pointing device like such a mouse, scanner, sensor, voice recognizer, sensor. Anyone can tell me what sensor apa yang sudah pernah kalian gunakan sebelumnya?
Ada sensor apa saja yang pernah kalian gunakan? Kayak HP gitu, Sir. Touchscreen, Android itu kan sensor gerakan gitu. Sorry, I can hear your voice. Bentar, nampaknya ada kesalahan di audio. Audionya oke. Oke, saya buka lagi. Nah, tadi siapa yang tadi? Yang berbicara tadi? Sensor Saya, Sir. gitu ya. Sensor itu kayak yang Android gitu. Itu kan ada touchscreen. Itu namanya sensor gaya gitu atau tekanan. Suara hilang. Bisa dengar saya di sini. Bisa, Sir. Ah, ya, ya. Gimana sensor tadi? Sensor itu kayak Android gitu kan ada touchscreen-nya. Touchscreen-nya itu ada sensor gerakan gitu, Sir. Oke. Yang lain? Indira Sepita, Sepita 2 pita. Sensor apa ini kira-kira ini? Kamu pasti udah pernah pakai semua tuh sensor, kalian pakai smartphone semua lah. Nggak mungkin nggak pakai sensor. Indira, oh kabur deh. Mungkin lagi nyiapkan kopi untuk saya. Terima kasih Indira. Sensor inframerah, Sir? Sensor infrared. Ya, yang untuk misalnya jadi kayak pengganti apa namanya? Apa namanya? Untuk TV itu nah, itu lupa namanya apa namanya? Apa itu? Remote. Remote control. Ya, remote. Remote control. Terus sensor apa lagi? Itu kalau yang ya nanti kita bahas di pembahasan. Ada pointing device. Pointing device ini such a mouse ya. Ada pulpen. Oh, ada pulpen yang bisa kalau di Note ya, suruh Note itu kan ada pennya ya. Baik ataupun di iPhone ada pen itu pointing device itu. Terus scanner mungkin nggak ada yang tahu kalau voice recognition pernah dengar sebelumnya, sistem pengenal suara ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Nah, keyboard ini ada kedua konteks, ada yang QWERTY, ada yang Dvorak. QWERTY jelas kenapa dia disebut dengan QWERTY, karena ya ini jelas Q W E R T Y, QWERTY. Ini jadi disingkat dengan QWERTY. Padahal masih panjang lagi, ada U I O P. Kalau dilanjutkan sampai dengan M ya kan susah. QWERTY kan nggak mungkin. Jadi dipanggil aja QWERTY untuk mempermudah pemanggilannya. Sedangkan Dvorak ini beda lagi, karena struktur untuk pengetikannya beda ya. QWERTY itu lebih ke penggunaan umum. Tapi QWERTY yang ini kalau QWERTY versi di UK, di Inggris, beda. Nah, ini versi UK nampaknya ini. Karena di sini nggak ada cacingnya. Kalau kalau di yang QWERTY, keyboard QWERTY kita pakai itu kan ada cacing di sini. Nah, di UK ini nggak ada cacing, makanya ketemu dengan QWERTY yang versi UK ini. Nah, kalau Dvorak tetap
F, G, C, R, L. Itu konsep. Jadi pengetiknya lebih efisien kalau kita biasa pakai QWERTY akan lebih efisien pakai QWERTY, apalagi kecuali kalau kita ngetik pakai 11 jari, kalau 11 jari mah terserah pakai QWERTY. Jadi nggak masalah. Oke, itu keyboard ya, borak seperti ini. Nah, terus ada fisiknya lagi, ada serial, ada PS2. Mungkin kalau belum ketemu dengan konteks ini, ada yang disebut dengan bagiannya ya, sini serial, itu PS2. Oke. Kalau Pentium 1 2 biasanya pakai serial. Jadi kabel DIN 5 male dan female-nya itu kan besar. Sebesar ibu jari kalau nggak salah. Nah ya kalau yang PS2 mungkin sudah pernah ada ketemu. PS2 itu paling sebesar telunjuk, jadi lumayan agak kecil. Ya. Nah ini pemasangan portnya sama dengan port mouse, jadi nggak terlalu jauh beda. Oke, itu untuk port dan keyboard. Nah yang kedua ada yang wireless biasa, ada yang USB, tergantung mau pakai bassnya apa. Kalau USB itu bass ya, bass, bus. Kalau bahasa Indonesia ya bus, kalau di bahasa Inggrisnya bass. Ya artinya tebas, ataupun dia itu jalan kalau di analogikan di kehidupannya sehari-hari itu seperti jalan rayanya lah, kayak ketemu dengan universal serial bus. Jadi USB itu bisa konektornya bisa tersambung ke apa saja, mungkin disebut dengan universal ya. Just attention for when who mentioned infrared before. Infrared not a sensor. Okay. Terus ini yang di virtual seperti ini kalau lihat di filmnya Iron Man ada dulu pernah sekali lihat yang kayak gini, terus ada lagi film apa gitu. Kalau dulu saya pikir ini adalah khayalan, ternyata sekarang jadi kenyataan gitu. Oke, pointing device sekarang ada mouse, ada touch screen, ada light pen, ada digitizer graphic tablet. Ini yang standar. Mouse bahasa Indonesia-nya apa ya? Ada ini. Mouse tikus. Bahasa Indonesia-nya apa? Tikus. Tikus atau tikus? Tikus. Tetikus. Bukan tikus aja, tapi tetikus. Nggak tahu saya siapa yang nemukan bahasa Indonesia kayak gitu, tapi ya itu jadi mouse itu tetikus. Touch screen itu tidak sensor, tapi adalah pointing device. Jadi yang di smartphone, yang di ATM, terus yang di monitor itu ada touch screen, itu pointing device. Ya, karena ada satu poin yang dia ini kan, ya ini kita anggap sebagai monitor ya, ataupun keyboard di suatu bentuk smartphone. Sini ada tombol di belakang layarnya itu ada tombol-tombol yang merujuk seperti tombol di keyboard.
Nah, pada saat kita touch yang di sini, pointing kan di sini, ya, maka keluar apa yang akan kita mau. Misalnya di sini pointing untuk huruf A, maka nanti di monitor itu keluar huruf A, ya. Tapi tidak jarang juga kita pointing huruf A, yang keluar itu kan huruf D, huruf S, karena bersebelahan. Nah, ada dua penyebab kalau kayak gitu. Yang pertama, sensor atau bukan sensor sih, jangkauan tombol A-nya ini sudah rusak, ya, scope areanya sudah rusak. Kan tombol di pointing device ini dia punya scope area, ya. Scope areanya hampir sama seperti keyboard, tapi kalian nggak ngeliat karena di prinsipnya di belakang layar. Nah, jadi yang pertama itu scope areanya juga sudah rusak. Jadi pada saat kita mau ketikkan huruf A, dia meleset ke tombol lain, kayak gitu. Bisa bergeser ke S, E atau Z atau yang manapun lah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan dia bergeser ataupun keluar huruf lain, itu jarinya kegedean. Jadi kalau jarinya kegedean, sedangkan scope areanya kecil, nah, jadi payah. Gitu. Makanya punya jari jangan gede-gede. Ini jari tangan jempol semuanya. Ya, sisakan untuk linking. Oke, itu untuk printing device. Ada touchscreen, playpen, digitizer, scanner juga, bypass, disk. Saya skip saja ini. Nah, di sensor ini adalah kamera digital ataupun kamera yang ada di smartphone kalian itu kan pakai sensor. Dia bisa mendeteksi uh, siapa yang senyum, who is smiling, ya. Terus ada lagi sensor yang bisa mendeteksi uh, how old are you, ya. Berapa umur Anda, berapa tuakah Anda, gitu kan. Ada lagi sensor apa lagi yang ada di smartphone, coba. Sensor apa aja yang ada di smartphone? Selain sensor yang sudah saya sebutkan tadi, ada sensor kamera, kan? Terus sensor apa lagi? Ada sensor rotasi gitu. Karena Android bisa dirotasi vertikal ke horizontal. Oh, oke. Mungkin bukan namanya bukan rotasi, tapi gyro sensor. Nah, fungsinya memang untuk rotasi. Jadi gyro sensor itu bisa mendeteksi sumbu posisinya. Kalau kalian belajar uh, matematika dulu kan pernah ketemu dengan sumbu 3 dimensi kayak gini, ya. Nah, X, Y, Z, X, Y, Z, ya. Jadi makanya dia bisa mengukur altitude, ketinggian, dia bisa mengukur movement, pergerakan, ya, itu. Atau dia bisa mengukur rotation, berapa derajat. Itu namanya gyro. Ya, itu yang digunakan di beberapa perangkat, bukan beberapa, di beberapa aplikasi yang di smartphone. Ada aplikasi menghitung berapa jauh langkah kaki kita kalau olahraga, dia pakai sensor gyro. Terus mendeteksi eh, apa, peta dalam ruangan,
kan kalau dulu kan apa namanya Google Map itu nggak bisa tembus dalam building yang sangat bagus, satu bangunan dia nggak bisa tembus, makanya dibuat peta dalam bangunan. Nah, peta dalam bangunan ini dia mendeteksi seberapa jauh bisa berjalan sensor, atau ada giro untuk rotation 360 derajat, 180 derajat kayak gitu. Itu untuk sensor yang gironya. Ada sensor lagi yang di smartphone itu ada voice recognition, sensor suara. Terus ada sensor lagi yang sering di belakang HP itu ada sensor sidik jari, ya, sensor mata, sensor retina, kan banyak. Jadi dalam satu smartphone itu saja sudah terdiri dari beberapa sensor. Gitu. Kalau kalian sadar, kalau sadar ya mana lagi. Jadi yang smart tetap perangkatnya aja. Oke. Terus ada specification yang membuat komputer itu mengerti omongan manusia. Jadi sama seperti kalau di iPhone itu ketemu dengan Siri, di Google itu ketemu dengan apa? Di Android itu ketemu dengan apa ya? Hai Google, di Tesla itu Hai Siri, apa ya? iPhone itu Siri ya? Siapa yang punya iPhone? Saya nggak punya sih. iPhone Siri, kalau Google Assistant. Iya, Google Assistant. iPhone Siri ya. Nah, yang Tesla, ada yang tahu Tesla itu apa? Bukan Siri, apa ya? Tesla tahu Tesla? Produknya dari sini, Elon Musk. Kalau Tesla tentang AI, artificial intelligence, yang bikin Iya. mobil otomatis. Iya, itu kan dari itu produk dari Elon Musk kan ya. Nah, sensor suara yang dipakainya, tahu nggak namanya? Saya lupa. Nah, itu untuk speech recognition. Jadi dia bisa mengerti bahasa yang kita sebutkan, bisa mengerti perintah apa yang mau kita sebutkan. Itu sensornya. Ya coba aja kalau iseng-iseng, kalau kalian yang pakai Android ya, uh, Google Google Assistant itu kalian suruh nge-rap lagu rap, diputerin lagu rap gitu, asistennya langsung nyanyi rap. Saya coba aja. Oke, itu untuk sensor. Ini alat processing unit ini kan biasanya. Oh ya, processing unit ini kira-kira di bagian mana dari komputer? Saya kasih bocoran sedikit. Ini CPU. Apa CPU? Central Processing punya apa? Unit. Oke. Central Processing Unit. Jadi CPU itu di mana yang komputer? Di dalam ya. Di dalam. Kalau yang chat tadi seperti di dalam. Terus kalau di Venti CPU itu di mana, Venti? Venti. Venti. Habib,
Habib Gentle. Oke, Fadli, Fadil. Oke, Pedro. Oke, not there. Rosa. Fahria. Theo, are you there? Yes, sir. Someone speak. Di mana CPU ini berada? Di bagian belakang, sir. Bagian belakang. Misalnya di sini saya punya monitor ya. Di sini ada keyboard. Nah, di sini biasanya kan ada yang berdiri. Ini ada DVD room-nya lah. Di sini ada biasanya tombolnya. Tiga lah tombolnya ada banyak. Nah, di sini ada kira-kira CPU itu di mana? Ini ada mouse. Di mana kira-kira CPU itu berada? Dalam casing ini. Oke. Di dalam casing kita temu lagi microphone. Di microphone ada kotak di sini. Di sini ada posisi untuk tekan. Di sini ada slot PCI. Di sini ada slot RAM. Di sini ada power. Di sini ada I/O port. Oke, di sini biasanya CPU itu berada. Dia bentuknya kotak, kayak wafer. Jadi kalau di pabrik itu kalian lihatnya CPU itu kayak wafer. Jadi dikumpulkan panjang, nanti baru setelah ini baru dicoba, dinginkan, dipotong kayak wafer. Itu ya, itu prosesor. Ya, di dalamnya itu ada control unit, ada main memory, ada ini bentuknya. Ini bentuknya, ya. Tugasnya adalah untuk pemrosesan instruksi. Remember, CPU ada pemrosesan tempat proses instruksi. Ya, di dalam instruksi ada operan, gitu loh. Ya, itu yang nanti akan dieksekusi. Nah, kalau di dalam komputer yang micro itu disebut dengan microprosesor. Terus ada ini lagi, ini bagiannya untuk unit kendali kontrol unit di dalam. Kita anggap aja ada otak besar, ada otak kecil, terus ada bagian yang untuk aritmatika sama logic unit, ada perhitungan dan logika, ada AND, OR, NOR, XOR, and OR. Nah, itu untuk logika semuanya. Ya. Seperti proses sampaikan kemarin itu ada logika not itu kan ada yang apa ya, or, kalau or itu kan 01, kalau enggak 01 gitu. Kalau n itu vertikal satu-satunya, dua-duanya
angka 1, maka dia akan bernilai 1. Itu bahasanya. Oke. Terus ada register. Ini register ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Jadi di dalam sini ini ada tempat penyimpanan kecil. We call it register. Register itu banyak sekali. Nah, lebarnya itu sekitar 62 sampai dengan 128 bit. Bit ya, bukan byte. Oke. 128 bit itu udah lebar sekali. Kalau dulu ada cuma 8 bit, 16 bit itu apa namanya untuk register itu. Terus ada lagi cache. Nah, kalau kalian beli komputer kan biasanya pernah beli komputer kan ya, kan di bagian itu kan disebutkan ada prosesor dengan kecepatan clock 2,0 GHz ya. Ada lagi di bawahnya itu ada L1, L2, L3 cache. Level 1, level 2, level 3 cache-nya. Kalau dulu cuma sampai dengan level 2 aja, L1, L2 cache gitu ya. Nah, ini cache ini fungsinya juga sebagai memori. Ya. Ukurannya kecil. Nah, sekarang saya nggak tahu udah sampai berapa mega, tapi dia nggak nyampe 1 giga, paling berapa mega. Tapi yang ukuran kecil itu yang membuat dia mahal. Ya, ukuran kecil lebih mahal daripada unit penyimpanan yang eksternal seperti hard disk segala macam. Ini jenis-jenisnya karena dua produsen inilah yang kita temui. Ada Intel, ada AMD. Intel itu dari 1, 2, 3, 4. Nah ya, 1, 2, 3, 4. Ketemu lagi dengan Celeron. Celeron ini banyak lagi nih variannya. Core Duo ini banyak lagi variannya. Core 2 Duo banyak lagi variannya. Quad core lagi banyak variannya. Sekarang sudah berapa core-nya? Berapa core sekarang? Nah, kalau quad kan berapa nih? Quad ini berarti 4 ya. 4 core. Core itu berarti kan intinya. Inti prosesor ini yang ada di dalam sini. Ini kan terdiri dari chipset-chipset yang digabungkan. Jadi di sini 4 core. Kalau dulu mainboard itu memang betul-betul ada posisi tempat untuk memasukkan prosesor itu 2. Jadi ada 2 unit prosesor yang dimasukkan dua-duanya. Satu prosesor di bagian atas, satu lagi di bagian bawah. Nah, jadi ketemulah dengan konsep 2 prosesor. Dual prosesor, tapi bukan dual core. Konsepnya dual prosesor. Karena prosesornya betul-betul diinputkan 2 di dalam mainboard. Nah, terus ketemu lagi dengan Duron, Athlon, Barton, Sempron, AM2, Regen kalau sekarang mungkin di AMD itu. Ini kalau dulu mainannya para gamers. Nah, ya. Ini yang diminati gamers kenapa? Speed yang lebih kuat, tapi dia tidak tahan daya tahannya yang bikin susah. Karena dulu kan kejadian di ini Athlon ataupun Duron ini kan prosesornya sampai terbakar. Terlalu banyak yang dimainkan game, jadi prosesornya di push untuk bisa beroperasi lebih tinggi lagi. Itu namanya sistemnya adalah overclocking. Jadi di overclocking di kecepatannya cuma 2 giga misalnya, di push lagi jadi 2,8. Biasanya pushing itu
peningkatan performa itu genap 2, 4, 6, 8. Ya. Nah, jadi di overclocking sampai dengan 2,8, makanya ketemu dia mesti pakai cooler yang betul-betul sifatnya dingin. Jadi jangan heran kalau coolernya itu ada yang pakai nitrogen, ya, ada yang pakai cooler yang kipasnya besar segala macam. Itu untuk prosesornya. Ini yang seri AMD. Ya, AMD Revolution-nya, Barton segala macam, ini jenis-jenisnya Barton. Nanti silakan kalian baca aja di materinya. Nah, ini yang di RAM, saya agak ada RAM, ada ROM. Materi penyimpanannya kayak gini. RAM itu apa? Random Access Memory, dan ROM itu adalah Read Only Memory. Oke. Nah, yang di sekunder ataupun eksternal disk ada yang namanya hard disk, optic disk, compact disk. Compact disk ini apa ya? Compact disk ini seperti apa ini? Ada yang tahu? CD. Udah pasti tahu semuanya. Nah, seperti apa compact disk? Event seperti apa? Event ada event. 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 Nah, Pedro lah. Pedro yang cuma aktif di sini. Gimana, Bro? CD itu seperti apa, Bro? Kenapa, Pak? Tahu CD? CD. Compact disk CD, tahu CD? CD. Kaset tuh, Pak. CD. CD. Akhirnya CD. CD itu kan compact disk. CD itu yang cakram optik itu, Pak, bukan? Ya. Yang cakram optik digital yang buat nyimpan data itu, bukan, Pak? Bentuknya bulat. Ya, tapi bukan kaset. Sorry, sir. Ya, kalau kaset kotak. Di sini ada bulat, di sini ada bulat. Itu kaset. Nah, kayak gini kaset. Kalau zaman saya kecil dulu, masukin pensil ke sini, diputar-putar untuk mematikan slide A, slide B. Itu kaset. Kalau CD, bulat. Oke. Jadi banyak yang salah di persepsi orang itu ini kaset. Nah, ini apa ya kalau nama ini udah diambil sampai di sini. Ya. Gitu. Oke, optic disk tahulah optic disk seperti apa, hard disk tahu, apalagi hard disk. Jadi semuanya sudah tahu semuanya. Nanti kita bahas tentang memori untuk seberapa besar kapasitas penyimpanannya itu dari ukuran segala macam. Ada memori utama, ada read only memory, ada yang RAM. RAM itu kan cuma berarti dia mengakses penyimpanan yang sifatnya sementara, betul loh. RAM itu sebenarnya konsepnya adalah penyimpanan yang sifatnya sementara. Jadi pada saat ada power, RAM itu aktif. Ya. Pada saat powernya hilang, jadi RAM itu kosong. Gitu loh. Ya.
Beda lagi dengan ROM. Kalau ROM read only memory pabrik, jadi udah ditanamkan di pabrik, diposisikan di komputer. Nah, ini cuma bisa dibaca, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diisi sama komputer. Kalaupun mau di otak-atik, berarti nanti ada konteks untuk perubahannya. Nah, jadi makanya keluar jenis ROM, erasable programmable read only memory atau EEPROM. Ya, jadi untuk bisa dibaca ulang, dia harus dihapus dulu, erasable. Makanya ketemu di konsep erasable. Nah, habis di erasable, mesti bisa diprogram ulang, programmable. Ya, diprogram ulang, makanya programmable read only memory. Oke, ini jenis memorinya ada EDORAM. EDORAM ini keluaran ataupun mainannya untuk di Pentium 1. Pentium 1, terus SDRAM. SDRAM itu mainannya di Pentium 3. DDR SDRAM. DDR RAM ini ketemunya di Pentium 4. Sebelum DDR ini ketemu lagi dengan Rambus RD RAM. Rambus ya. Itu nggak bertahan lama karena proyek pengembangannya mahal. Kayak nggak pakai. Nah, ini Rambus dan Rambus RAM itu zaman Pentium 4. Speednya lebih bagus, cuma biaya untuk pengembangan lebih mahal. Makanya yang lebih stabil itu dipakai adalah DDR RAM. DDR ini bertahan sampai dengan sekarang 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada sifatnya dynamic. Oke, ini konteksnya. Ada foto nih, ngomong-ngomong saya belum siap. Oke, konsepnya adalah volatil. Kenapa dibilang volatil? Data akan hilang kalau komputer dimatikan. Jadi kalau satu daya listriknya dicabut, semua bentuk data yang ada dalam RAM itu kan hilang. Ya, gitu. Dia dapat ditulis, dapat dibaca. Jadi karena konsepnya adalah random, jadi pada saat penulisan di RAM itu jadi masuk ke slot RAM itu data itu acak. Ada yang posisi pertama, posisi kedua, posisi ke-30 atau posisi ke-24. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Jadi bebas posisinya maksudnya di mana. Tapi setiap data yang masuk ke situ dia membawa alamat. Alamat yang akan dipanggil oleh si prosesor tadi. Ya. Nanti sudah dipanggil oleh prosesor, datanya itu akan dikopikan ke register. Makanya untuk mempercepatnya itu kan registernya itu harus cepat. Makanya di prosesor itu akses pertamanya itu adalah CPU ke register ataupun ke cache. Dari CPU dari register ke cache ini berarti baru ke RAM. Itu kan kesulitannya panjang. Ya, kita bayangkan aja untuk bisa saya ngomong kalian dengarkan itu aja sudah melalui proses yang sangat panjang sebenarnya. Inputan yang menurut saya keluarnya di telinga kalian gitu. Itu jadi udah prosesnya sangat panjang. Fungsi utamanya penyimpanan, ya namanya memori untuk menyimpan. Ini bentuk fisiknya, ya. Ini bentuk ini sudah SDRAM ataupun yang ROM non volatil, dia tidak akan hilang kalau komputer itu dimatikan karena sudah ditanam. Contohnya apa sih? Nah, kalau kalian pernah bermain dengan ketemu dengan kata-kata ini, misalnya pernah baca kata-kata BIOS, biasanya kalau yang pakai komputer biasanya ketemu dengan ini. Nah, di situ ROM itu bermain.
Jadi itu sudah pabrikan. Dia menyimpan informasi tentang komputer, seberapa kecepatannya, seberapa prosesornya, bisa diambil atau tidak, tanggal hari ini di set ke tanggal berapa, bootingnya dari mana, itu kan nanti disimpannya di BIOS semuanya. Oke. Sekarang udah jam berapa? Oke, sampai sini. Nah itu konteksnya untuk yang di ROM ya. Ini ada programmable ROM ya, bisa dihapus tidak. Terus ada erasable programmable ROM, ini bisa dihapus. Electric ROM bisa dihapus, flash ROM bisa dihapus ya. Tapi untuk programmable-nya harus disuntik lagi ininya, apa namanya, softwarenya gitu. Jadi nggak sembarangan. Itu untuk di ROM. Memori sekunder silakan dibaca dulu. Oh nanti. Oke. Nah, saya mau kalian ini aja dulu deh. Kalau memori sekunder kan udah pasti kalian punya semuanya ya, memori sekunder. Punya yang namanya flash disk, yang namanya disk. Jadi itu. Nah, yang tugas kalian adalah baca seberapa besar kapasitas penyimpanannya. Oke. Ada yang disebut dengan megabyte, dengan kilobyte, dengan byte, dengan bit, terus ada hexabyte, ada terabyte, terajana ya, terabyte. Terus baca lagi tentang prosesor. Prosesor itu kan ada kecepatan clock yang tadi ada 2,0 GHz. Maksudnya apa itu? I need to know that. I want you to explain and elaborate the exactly point of clock processor. Ya. Jadi perhitungan clock processor itu seperti apa sih nanti? Coba kalian explore dulu, baca-baca dulu, nanti ke hari Jumat ke depan kita ketemu lagi untuk membahasnya. Oke. Itu dua saja dulu untuk penambahan pengetahuan. Untuk sementara nanti kita continue lagi di next meeting. Oke, karena jadwalnya ini siang, jadi saya bisa panjang lebar. Oke, itu ya. Any question before? Oke, nanti saya mau coba bikin classroom-nya via Google. Everyone need to sign up for the class. I will mention the class link and the class code. And I send the link to Resmi Yunisa as your head of class. Oke. Oke, nanti dari Resmi silakan di-share lagi ke teman-temannya. Tapi ada grupnya ya. Nanti saya share di grupnya untuk pesan tadi kamu baca beberapa pengetahuan tentang memori dan prosesor. I will ask about it before the starting of the class next week. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, tolong minggu depan saya harap semuanya standby seperti Irjan, Agus,
Bonucci, Simora, Pedro, ya standby. Sama seperti yang perlu saya sampaikan di minggu pertama. Kan kalau saya tidak standby nggak enak. Kali juga standby, gitu ya. Jadi saya bisa communicate, saya bisa interaksi, saya bisa lihat langsung bagaimana sih how your face look like, how your emotion look like, how your attention, gitu ya. Saya tidak tahu yang mana yang tidur, yang mana yang ngejorin kaki, yang mana yang naik pohon, yang mana yang lagi main bola, jadi nggak tahu yang merhatikan. Oke, yang mana yang hilang sampai sekarang juga. Ini juga kalau saya akhiri kelasnya, saya yakin masih ada yang standby sampai jam 5 sore. Standby aja, tapi orangnya nggak ada. Yakin ya. Ya. Oke, I need to capture the face. Standby here. Oh, giliran capture aja sih. Udah siap yang di Indira nih. Mana posisi tadi Indira? 1, 2, 3. Oke. Berhenti dan gentle di depan. Oke. What group is this? Oke. Saya akan posisinya. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan. Oh, tuh kan Suryata Taipa baru masuk, Betty Priyanto itu ini baru masuk. Sorry, karena tidak tercapture. Mungkin ada yang beruntung next week. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita close dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.